Ilmuwan ini punya hobi. Ini adalah kumpulan gambar mata. Mata manusia, mata binatang. Di pesta hari itu, Gray bertemu dengan seorang wanita. Dia menutupi wajahnya, hanya menyisakan matanya yang terbuka. Itu adalah mata terindah yang pernah dilihat Gray. Gray tampak tergila-gila. Dia mengeluarkan kameranya dan mengambil gambar. Tapi kemudian gadis itu menghilang. Gray melihat foto itu untuk bernostalgia. Hari itu, Gray pergi membeli tiket lotre seperti biasa. Harga telah meningkat menjadi $11,11. Secara kebetulan, waktu yang dia beli kembali adalah 11 jam, 11 menit, 11 detik. Gray melihat arlojinya, yang identik dengan miliknya. Waktu tidak salah, bus nomor 11 tiba. Gray merasa ini bukan kebetulan. Jadi dia masuk ke dalam mobil. Beberapa stasiun lewat, seekor anjing terus memandangi Gray dan menggonggong. Gray mengira itu menandakan dia untuk turun. Gray tercengang, mata di papan reklame milik gadis itu. Tapi apa yang menarikmu ke sini? Gray menemukan akun media sosial gadis itu. Namanya Sofia. Sophie sering pergi ke kedai kopi. Gray pergi ke kafe ini setiap hari. Hari itu, Gray sedang duduk di kereta bawah tanah. Dia melihat tanda khusus di jendela. Gray segera pergi ke sana. Tapi dia tidak berani bicara. Sebaliknya, gadis itu sangat tenang. Dia memberinya permen, lalu pergi ke sisi yang berlawanan. Gray buru-buru mendekat, mengenakan headset untuk Sophie. Saya ingin membagikan lagu favorit saya. Sophie turun dari kereta, Gray tetap mengikutinya tanpa berani bicara. Akhirnya dia berhenti, mereka saling memberikan ciuman penuh gairah. Anehnya, mereka memutuskan untuk tetap bersama. Tapi Sophie tidak pernah menceritakan tentang orang tuanya. Dia juga tidak mengatakan dari mana dia berasal. Dia hanya mengatakan bahwa mereka saling kenal sebelumnya. Apa maksudmu? Kami sudah saling kenal sejak kehidupan masa lalu kami. Gray tidak percaya ini, tapi itu tidak mempengaruhi perasaan mereka. Setiap hari mereka tetap bersama. Tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk menikah. Hari itu, keduanya pergi untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Tapi kata staf, secara hukum, 24 jam setelah mereka datang untuk menandatangani, mereka dianggap sebagai suami istri yang sah. Gray kembali ke lab untuk bekerja. Sofia sangat marah. Dia merasa bahwa dia tidak menganggap ini serius. Gray harus membawa Sophie bersamanya. Akibatnya, hal yang tak terduga terjadi. Keduanya terjalin ketika mereka menumpahkan bahan kimia di rak. Seluruh botol bahan kimia dituangkan ke wajah Gray. Gray merasa sangat kesakitan. Dia menyuruh Sophie pergi mencari agen pembersih. Tapi dia tidak tahu apa itu. Untungnya, asisten Gray datang tepat waktu untuk membantu membersihkan matanya. Gray tidak ingin tinggal di sini lagi. Mereka harus mendaftarkan pernikahan mereka besok, jadi tidak ada yang bisa terjadi. Tetapi ketika dia hampir sampai di rumah, lift tiba-tiba berhenti. Kapan tukang reparasi baru akan tiba? Lift bisa jatuh kapan saja. Gray tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pintunya tidak terlalu tinggi. Gray memanjat keluar dan membuka pintu lift. Sophie ketakutan dan meringkuk di sudut. Gray harus memanjat terlebih dahulu, lalu menarik Sophie ke belakang. Karena penglihatan belum pulih, Gray membutuhkan banyak waktu. Tapi hari ini, Sophie anehnya diam. Gray menelepon beberapa kali tetapi dia tidak menjawab. Dia merasa ada yang tidak beres. Gray mencoba menyentuhnya, tangannya berlumuran darah. Ternyata, lift naik dan memotong tubuhnya. Hati Gray terkoyak. Gray menyebarkan abu Sophie di bawah patung favoritnya. Pada hari-hari berikutnya, dia mengunci diri. Melihat foto Sophie, Gray pun melahirkan halusinasi. Degan tubuh Sophie dipenggal. Gray menghancurkan barang-barang. Dia menghukum dirinya sendiri. Hingga suatu hari, Karen menelepon untuk mengatakan, penelitian mereka gagal. Gray memutuskan untuk kembali ke lab. Beberapa tahun kemudian, Gray menjadi ilmuwan terkenal. Dia sedang mengerjakan teknologi pemindaian iris. Gray juga sudah menikah. Istrinya juga Karen. Mereka akan menyambut anggota baru. Mereka membiarkan bayi itu menjadi hasil pertama pemindaian iris mata. Tapi Gray masih belum melupakan Sophie. Dia sering mengintip adegan di antara mereka berdua. Malam itu, Karen mengetahui rahasia Gray. Tapi dia tidak marah padanya. Karen menyalahkan dirinya sendiri karena memanggil mereka kembali ke lab. Tapi sekarang mereka masih punya kesempatan untuk menebus penyesalan ini. Pemindaian iris seorang anak laki-laki kulit putih ternyata hitam. Tapi iris setiap orang berbeda. Para ahli telah melakukan pemeriksaan ulang. Dia mengeluarkan foto seorang pria kulit hitam. Anak laki-laki itu tiba-tiba menangis. Gray mempelajari evolusi mata. Ini tidak mungkin. Dia masuk ke sistem global. Impor foto iris semua kerabat. Tidak ada yang cocok. Pada titik ini, kata Karen, coba foto Sophie. Ada seorang gadis kecil yang datanya identik dengan miliknya. Kebetulan bayi perempuan itu lahir di hari kematian Sophie. Gray ingat apa yang dikatakan Sophie kepadanya. Kami sudah saling kenal sejak kehidupan masa lalu kami. Karen melihat bahwa dia memiliki orang kepercayaan.
Dia mendorong Gray untuk pergi ke India untuk menemukan gadis itu. Gray segera berangkat, mencari sekolah gadis itu. Guru mengenali bahwa mata dalam gambar itu adalah milik gadis itu. Gray mengeluarkan foto Sophie lagi. Guru itu masih bersikeras bahwa itu adalah gadis itu. Namun gadis kecil yang baru saja menjadi yatim piatu itu menghilang. Tempat ini memiliki jutaan orang, sulit untuk menemukannya. Tapi Gray tidak mau menyerah. Dia membeli papan reklame, berharap seseorang memiliki informasi. Seseorang menelepon di telepon. Tapi tidak semua, lebih dari sebulan telah berlalu, Gray masih belum mendengar kabar darinya. Dia mulai putus asa. Hari itu, seorang gadis kecil terus melihat papan reklame. Gray membeku. Dia sepertinya melihat Sophie. Dia membawanya ke hotel. Dia sangat mirip dengan Sophie, suka makan stroberi. Gray mengeluarkan foto terkait Sophie untuk dipilihnya. Tapi dia hanya memilih 4 kalimat yang benar. Harapan Gray pupus. Sepertinya hanya kebetulan, tapi saat lift terbuka, gadis kecil itu tiba-tiba ketakutan dan memeluk Gray dengan erat. Gray tertegun. Dia takut lift, dan memiliki mata yang mirip dengan Sophie. Pandangan dunia Gray runtuh. Dia berharap penelitiannya salah. Sophie lah yang bangkit dan kembali ke samping sekali lagi. Atau mungkin kebangkitan hanyalah sebuah legenda. Tetapi dengan data teoretis itu, semua orang ingin mempercayainya. Meski kebangkitan tidak nyata, mata masih tercetak dengan jiwa.